Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Kita melihat dalam 1-2 hari ini tampaknya peta koalisi sudah mulai terang benderang. Pertarungan untuk merebut kursi nomor 1 di negeri ini sudah semakin hangat. Hari ini deklarasi dilakukan secara resmi oleh 3 partai politik terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden, dan juga ada deklarasi lainnya, Partai Amanat Nasional yang kemudian mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden juga. Bagaimana kemudian kekuatan kedua poros ini, sementara memang ada 2 poros yang cukup kuat, poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kita nanti akan menganalisa lebih lanjut. Ada 2 tamu saya malam hari ini di Gestur. Ada Profesor Karim. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam, baik. Kemudian juga nanti ada Pak Fahri, pengamat perilaku. Kita juga nanti akan mengundang para caleg-caleg muda yang akan mengisi Senayan, wajah-wajah baru Senayan. Bagaimana kemudian analisa mereka juga terkait koalisi yang saat ini sudah menguat ke 2 poros, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu bagaimana proses deklarasi yang terjadi siang tadi, berikut ini. Peta koalisi partai politik mulai mengerucut. Saat ini 2 kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto perlahan namun pasti mulai mengukuhkan formasi koalisi. Hitung-hitungan politis pun mulai dilakukan untuk memastikan syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden terpenuhi, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Sejauh ini poros Jokowi memiliki koalisi gemuk dengan 49,46 suara yang dikumpulkan dari suara PDIP, Nasdem, PKB, dan Partai Golkar. Meskipun Partai Golkar belum secara resmi memastikan berkoalisi, namun pertemuan antara Joko Widodo dan Abu Rizal Bakri Selasa malam menyiratkan dukungan Golkar terhadap Jokowi. Sementara poros Prabowo Subianto 1 langkah lebih maju dengan langsung memastikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presidennya. Gerindra sementara merangkul PAN dan P3 dalam koalisinya dengan total 25,93% suara. Meskipun Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya memastikan mengintensifkan komunikasi politik dengan Gerindra, namun hingga saat ini PKS belum menentukan sikap. Begitu pula dengan Demokrat yang masih menunggu hasil konvensi dan Rapimnas. Hanura tak jauh berbeda, belum memastikan kemana akan mengarahkan dukungan mereka. Tim TV One mengabarkan. Tadi kami memberikan gambaran bagaimana kemudian sebelumnya kita melihat format koalisi seperti puzzle begitu. Tapi kemudian sudah mulai dicocokkan dan akhirnya klik. Ada beberapa yang sudah menyatakan klik. Ada 3 partai besar yang kemudian mendeklarasikan siang tadi. Ada PDIP, Nasdem, dan juga PKB. Di sisi lain, tadi Anda melihat bagaimana deklarasi dari Partai Amanat Nasional untuk mengusung Prabowo Subianto. Saya ke Anda dulu, Prof. Masih senyum-senyum melihat bagaimana tadi kami menampilkan puzzle koalisi ini. Untuk kekuatan kedua poros ini, analisa Anda seperti apa? Ya, selama ini orang hanya melihat secara kuantitatif gitu ya. Melihat kekuatan koalisi dari sisi jumlah kursi, jumlah suara yang diraih. Padahal tidak sesederhana itu. Menurut saya kalau orang kelewat pintar yang bisa menebak-nebak kira-kira pemenangnya siapa. Mengapa? Karena dalam realitasnya orang tidak menempatkan telur dalam satu keranjang. Artinya orang akan memilih DPD yang berbeda, DPR yang berbeda, bisa jadi berbeda pula dengan calon presiden yang dipilih. Oleh karena itu menurut saya, selain ditentukan oleh jumlah partai yang bergabung, juga akan dipengaruhi oleh siapa capres yang dia usung, dan kemudian bagaimana peta kekuatan, peta dari sisi basis pendukung masing-masing pasangan yang membangun koalisi itu. Apakah misalnya ada tidak kalau bilang Jawa luar Jawa gitu ya, kemudian sipil militer. Meskipun itu sudah agak sumir, tetapi itu masih tetap berkontribusi. Lebih-lebih harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang mencuat kemudian, peristiwa politik, peristiwa ekonomi yang selalu sensual dalam membangun keputusan orang untuk memilih. Jadi menurut saya, meskipun secara kuantitatif bisa dihitung, tetapi tidak bisa dipastikan kekuatan ini akan unggul dalam pemilu. Memang kalau kita melihat perilaku partai politik, tampaknya seperti laron gitulah. Jadi, kenapa laron?
Partai politik itu banyak yang seperti laron. Laron itu kan perilakunya ia akan bergerak kemana cuaca, kemana cahaya datang. Jadi ketika partai punya kandidat yang dinilai lebih mencorong cahayanya, dia diburu oleh banyak kandidat yang lain. Padahal jangan lupa bahwa bisa jadi kemunculan seseorang yang mencorong itu malah menimbulkan sesuatu yang terbalik. Ada juga perilaku partai yang seperti lebah gitu ya. Lebah akan bergerak atau lebah akan diam bergantung kepada sang ratu atau tokoh partai yang dinisbatkan sebagai ikon. Oke. Jadi kalau kata sang ratu, kamu pergi, kamu berkoalisi ke sini, kamu diam, kamu maju, dia akan maju. Ada laron dan ada lebah. Siapa saja partai politik yang Anda melihatnya seperti laron dan juga yang kemudian gelagatnya menyerupai lebah? Ya, gelagat menyerupai lebah itu partai politik yang tunduk pada perintah. Pada perintah tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai. Partai politik yang seperti laron, partai politik yang berpindah-pindah, pergi ke sana, ketika elektabilitasnya dikatakan turun, geser ke sini. Yang kita cari adalah partai politik yang seperti semut gitu. Saya ingin seseorang itu muncul bukan karena komando, bukan karena perintah, bukan karena apa, tetapi karena kekuatan yang muncul dari dalam dan itu dimanai oleh yang lain. Sebab semut itu tidak pernah ada jenderalnya. Semut itu tidak pernah ada gubernurnya. Tetapi semut akan menjadi leader ketika ada seekor semut mengeluarkan feromon atau zat kimia yang paling harum sehingga menggait yang lain untuk mengikutinya. Tapi semut ada ratu yang mengaturnya. Tapi ratu tidak. Bukan ratu yang menggerakkan, bukan ratu yang mengarahkan semut, tetapi semut yang punya feromon, punya kekuatan dari dalam berupa kemampuan yang membimbing dan menemukan jalan terdekat menuju makanan. Itu yang kita cari. Sebab sekarang itu kan ada gap. Semua elit politik melakukan safari politik. Kemana acak gitu ya, siapapun dikunjungi. Katanya platform, menurut saya platform tidak ada, nyaris tidak ada. Kalaupun ada hanya klaim. Yang mencuatkan itu hanya chemistry di antara elit, atau faktor historis, atau faktor emosional. Kalau itu faktornya semuanya subjektif. Baik. Subjektif semuanya. Saya ke Anda dulu. Kita berbicara tadi banyak sekali, ada semut, ada lebah, ada laron. Tapi bagaimana kemudian chemistry antar partai politik ini? Dari format koalisi Anda melihatnya gelagatnya seperti apa sih? Ya, saya lebih fokus kepada kita sebagai masyarakat. Bangsa Indonesia ini kan kalau saya mengibaratkan kan sesaat lagi ke depan akan mengetahui sebuah akhir cerita dari sebuah episode yang saat ini waktu-waktu ini menjadi topik utama bagi masyarakat Indonesia, masalah politik, masalah presiden. Nah, tadi Pak Prof mengatakan ada sebuah lebah dan sebagainya, itu adalah sebuah bagian episode, bagian adegan-adegan ketika masyarakat dibuat greget, dibuat bernafsu ingin tahu lebih jauh lagi. Karena apa? Karena ketika kita memilih calon-calon legislatif ini secara tidak langsung kita sudah mulai masuk menjadi sebuah bagian dari episode yang kita mainkan sendiri. Sehingga manuver-manuver yang sudah dilakukan partai politik menurut Anda sudah membuat masyarakat kita cukup greget seperti itu? Partai politik, media, pengamat itu adalah bagian yang cukup punya kompetensi luas terhadap episode selanjutnya. Nah, dari episode yang tidak kita ketahui itu membangkitkan kita masyarakat untuk ingin tahu. Karena topik yang utama adalah figur-figur yang sudah kita kenal selama ini itu menjadi bagian dari peran-peran yang dimainkan oleh dirinya. Maka partai politik, pengamat seperti Pak Prof, kemudian media terutama itu adalah bagian yang ikut mengemas, memaking, mendramatisir kalau perlu menjadi bagian yang luar biasa dan orang Indonesia suka dengan hal seperti itu. Tapi ada tambahan sedikit. Betul ya, episode akhir. Tapi harus disadari oleh semua pihak, ini adalah sebuah akhir dari langkah awal yang panjang begitu loh. Betul. Dan yang ingin kita temukan sebenarnya bagaimana peta jalan Indonesia setelah Pilpres ini. Dan itu masih gelap. Mengapa masih gelap? Menurut Anda saat ini apa yang disampaikan oleh partai politik belum memberikan jalan terang arah ke sana visi dan misinya? Belum. Harusnya begini. Begini, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan berbincang lagi, pemirsa, tetap bersama kami di Gestur, kita kembali saat lagi. Kita
kita lanjutkan geser. Dua tamu saya sudah hadir di sini. Ada Mas Luki sama Bang Niko di sini. Ya. Selamat. Wah, senyumnya beda. Selamat malam. Senyumnya berbeda karena KPU telah menetapkan perolehan kursi dan juga masing-masing siapa saja yang duduk di kursi tersebut. Mas Luki berhasil mendapatkan 1 kursi dari Jabar 6, kemudian dari Partai Amanat Nasional. Ya. Bang Niko dari PDIP di Jabar 1, Kota Jabar- Bandung, Kota Cimahi. Oke. Sudah nyiapin kartu nama, jahit jas. Sudah mulai kayaknya. Oh, sudah. Sudah disediakan. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan bertanya bagaimana keduanya menarik ini. Satu Partai Amanat Nasional, satu PDIP. Bagaimana mereka melihat wajah baru Senayan, bagaimana mereka melihat arah koalisi ke depan. Tapi tadi sempat terputus apa yang ingin disampaikan oleh Prof. Karim. Usai Pilpres, Anda melihat sejauh ini pemaparan dari masing-masing partai politik ataupun capres masih gelap. Ya. Kita ini sistem politik kita itu seperti sumur tanpa dasar begitu ya. Apa artinya? Perpindahan dari satu rezim ke rezim lain tidak ditandai oleh koreksi, tidak ditandai oleh perbaharuan platform atau arah kebijakan. Karena umumnya pemimpin kita itu pertama-tama ia akan katakan kami akan lanjutkan apa yang sudah digariskan, dilaksanakan oleh pemimpin terdahulu. Padahal kita ingin melihat ini loh peta jalan Indonesia setelah Pilpres ini. Jadi kalau sekarang PDIP menang, kita tidak ingin melihat bahwa karpetnya berubah warnanya menjadi merah semua, tetapi perubahan ini ingin tampak dalam kebijakan. Contoh, kalau sekarang kita sedang melakukan perang terhadap korupsi, lalu partai mana yang dianjak berkonspirasi untuk mendukung itu, terlepas dari garis kebijakan yang lain beda. Kalaupun misalnya partai yang mengaku oposisi, oposisinya kan oposisi loyal ya. Dia loyal terhadap kebijakan negara yang fundamental, meskipun dalam hal-hal operasional beda. Contoh lain, ketika kita digonjang-ganjing dalam hubungan yang sudah menyatu ini, dalam konteks politik global, lalu kita akan berpihak seperti apa? Apakah kita akan membangun kekuatan misalnya Persekutuan Melayu, atau di Asia, atau apa itu kita tidak dengar. Sampai saat ini hanya Anda kita tidak melihat, dengar tidak bahwa mendengar? kemandirian, kedaulatan budaya itu tema-tema besar yang butuh operasionalisasi, yang membuat kita ini menjadi bergairah untuk membaca politik Pesan itu ini. mungkin bisa dilanjutkan oleh dua politisi muda kita di sini. Oh tentu itu berharap kita kepada mereka, harapan kita pada mereka. Dan ini adalah bagian episode selanjutnya ketika masyarakat dibuat untuk menjadi bagian dari pilihan itu sendiri. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan kepada mereka, Monggo. Prof. Bagaimana Iya. pandangan mereka terhadap saat ini ramai dibicarakan kasakusuk Ya, koalisi. darah-darah segar Senayan Wih. ini. Saya ke Bang Niko dulu. Dan darah muda. Deklarasi 3 partai hari ini mendukung Jokowi untuk sebagai bakal calon presiden. Anda membacanya cukup kuatkah poros koalisi ini? Sebenarnya ini dari awal kita sudah sangat yakin dengan poros kita dengan Nasdem. Ada kesamaan visi, ada kesamaan platform dengan Nasdem. Sehingga dari awal kita sudah tidak lagi mencari. Kemudian akhirnya koalisi itu berkembang menjadi sebuah koalisi yang besar. Itu kita anggap sebagai suatu hal yang positif dan kita anggap sebagai bagaimana orang merespons koalisi yang sudah kita bangun dari awal. Dan ini lama-lama, seperti yang diyakini oleh Mas Jokowi juga, bahwa lama-lama koalisi ini akan besar. Karena semuanya melihat ada sebuah visi yang sama dan visi yang bahwa semua melihat. Tadi dikatakan sebagai ada gulanya ya, semutnya datang. Karena gitu, karena menurut saya koalisinya sudah benar dan orang makin yakin dengan walaupun ini belum bicara visi dan misi nih. Ya kan? Orang bicara mana visi misi Jokowi masih disimpan dan sudah mulai dikeluarkan sedikit demi sedikit. Dan itu menjadi bagian dari dan strategi. itu menjadi bagian dari strategi juga. Tapi kalau itu Episode. sudah dikeluarkan, saya yakin orang akan makin percaya terhadap Jokowi gitu. Oke. Sudah bisa jadi ketua DPP bidang komunikasi. Saya hanya bagusnya itu dibuka dari awal gitu ya, Oke. agar orang tidak terperosok gitu ya. Kalau gitu dari awal nggak seru. Sebab begini, menurut saya tidak penting. Memang ada beberapa politisi yang berprinsip tak penting kapan memulai, yang penting tiba pada garis finish sejak awal. Tetapi kan ini kita tidak sedang bermain judi untuk memilih presiden. Doronglah biar dibuka, Baik. Mas. Ya. Oke. Visi dan misi pelan-pelan sudah dimulai dibuka. Mana yang ingin dijadikan prioritas oleh Jokowi dalam pemerintahannya nanti sudah mulai terlihat gerakan-gerakan dan tulisan dalam bentuk tulisan dan segala macam. Baik. Tadi Anda menyatakan tidak penting untuk start awal, yang lebih penting finishnya begitu. Ya. Mungkin itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional. Menarik ketika operasi senyap,
Tiba-tiba Dan tiba-tiba Pak Iya. Hatta kemudian maju dan komunikasi sebenarnya sudah dilakukan cukup panjang, Ya, tentu cukup saja lama, tapi secara- tidak terekspos oleh media. Betul. Anda melihatnya arah koalisi dari Gerindra, PAN, dan kabarnya P3 juga sudah bergabung. Iya. Seperti apa? Ya, saya melihat bahwa karena memang saat ini kan partai-partai itu dihadapkan sama presiden threshold ya. Itu yang membuat kadang-kadang membuat visi misi atau kesamaan platform dari partai itu menjadi buram gitu, menjadi kabur karena bagaimana caranya dapat tiket dulu untuk menjadi bisa mengusung presiden dan cawapres kan itu. Sementara sedikit kadang-kadang ada partai yang mungkin terlalu berbeda secara ideologi tapi bisa bersatu kan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari suatu ideologi, kenapa tidak partai-partai Islam saja berkumpul punya ideologi yang sama? Tapi kita sudah tidak bisa begitu lagi. Artinya semacam koalisi poros tengah sepertinya sudah tidak nggak hits lagi saat ini kan gitu. Jadi bagaimana caranya biar bisa nyapres? Oke. Tentu ada kedekatan-kedekatan yang dilakukan secara personal ataupun punya kepentingan yang sama kan. Oke, baik-baik. Ini menarik, latihan dulu sebelum masuk ke Senayan. Karena kemungkinan akan menjadi dua kubu yang berbeda nanti di Senayan. Berbicara mengenai dua tamu saya di sini, wajah-wajah baru yang kemungkinan ataupun sudah dipastikan akan mengisi Senayan. Kami memiliki cuplikan bagaimana kemudian hitung-hitungan kursi di DPR, bagaimana tampilan wajah Senayan untuk periode 5 tahun ke depan. Berikut ini. Baik, tampaknya ada sedikit kendala teknis, kita simpan dulu informasinya. Strategi juga menjadi bagian dari strategi agar penonton tetap aja bersama kami. Itu membuat orang menjadi Greget. apa ya? Nah, apa ya itu nanti kita jawab, kita harus jeda Oke. dulu, kita akan berbincang sesaat lagi pemirsa, tetap di Caster. Ketenaran memang bukan jaminan untuk seseorang melaju ke Senayan, tapi tampaknya hal tersebut tak berlaku bagi para selebritis ini. Ya, setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi Pileg 2014 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dipastikan nama beberapa selebritis ini lolos ke Senayan. Sebut saja Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Lucky Hakim, dan Ikang Fauzi. Nama-nama beken yang diusung partai berlambang matahari ini berhasil memperoleh suara yang cukup besar di masing-masing daerah pemilihannya. Selain Partai Amanat Nasional, Rehel Mariam dan Jamal Mirdad dipastikan lolos ke Senayan dengan diantarkan partai berlambang Garuda. Sosok incumbent lainnya adalah Tantowi Yahya yang diusung Partai Golkar. Golkar kembali memuluskan jalan seleb kondang Tantowi Yahya untuk duduk di kursi DPR. Sementara itu wajah baru pembalap Moreno Suprapto juga berhasil membalap suara caleg dari partai lain hingga dirinya diperkirakan lolos ke Senayan. Tak hanya Moreno, setelah 2 tahun menjadi kader PDI Perjuangan, presenter Juniko Bisuk Partahi Siahaan atau yang lebih dikenal dengan nama Niko Siahaan mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kerja keras Niko pun tak sia-sia. Lewat partai berlambang banteng ini, dirinya dipastikan melaju menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, ada banyak wajah baru yang akan mengisi Senayan 5 tahun ke depan. Salah satunya tamu saya yang juga baru hadir, Mas Moreno. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ucapkan selamat Terima kasih. akan meraih 1 kursi di DPR RI Iya. dari Gerindra Dapil Jatim Jawa Timur 5, Malang Raya. Malang Raya. Sekalian mengucapkan terima kasih untuk pemilih Anda. Iya, terima kasih kepada seluruh konstituen saya di Dapil Malang Raya yang telah memberi dukungan, kepercayaan, amanah. Semoga itu menjadi modal saya untuk menjadi anggota dewan. Baik, gayanya sudah terlihat seperti anggota dewan belum? Prof, saya nanya ke Anda dulu. Sudah terlihat gesturnya? Saya melihat kepercayaan dirinya yang sudah mulai, tetapi kita lihat ada satu hal yang mungkin menarik yang perlu kita akan lihat ya, karena ini backgroundnya semua adalah background seorang artis ya yang menggelut dalam dunia seni.
Artinya kalau kita ibaratkan mungkin dominasi otaknya lebih condong ke kanan karena imajinir kreativitasnya kan sangat menjadi tinggi karena menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, sementara di caleg itu kan berpikirnya jauh lebih kuat. Kemudian intriknya juga jauh lebih kuat. Nah, sekarang nanti kita tes apakah dengan dominasi beliau-beliau yang notabene adalah berbasic seorang selebritis, seorang yang lebih banyak berkreasi dipadukan. Mas Moreno bukan dari kalangan atlet pembalap? Nanti ada alat ukurnya. Okay. Nanti ada alat ukurnya untuk bisa mengetahui apakah sesungguhnya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu terbypass sehingga kita bekerja dengan senang, dengan smart, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan. Itu penting buat seorang calon legislatif. Oke, saya ke Anda dulu, Prof. Tadi sudah melihat bagaimana Bang Niko, Mas Lucky, Mas Moreno menjawab 1-2 pertanyaan. Kalau Anda membacanya, gaya komunikasi masing-masing calon anggota sudah ditetapkan ya, yang akan mengisi, bukan calon lagi, yang akan mengisi DPR ini. Sosoknya seperti apa? Kalau Anda mereka melihat? komunikator handal itu ya. Diplomasi. Saliang handal. Tadi dikatakan tidak banyak yang dikatakan tapi panjang kan gitu ya. Dan dalam politik kan begini, soal yang terpenting dalam komunikasi politik adalah bagaimana menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Meskipun kadang sesuatu yang nampak itu tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi gitu kan. Nah, tetapi menurut saya kemunculan mereka adalah buah dari kecerdasan pemilih. Orang lain mengatakan pemilih kita tidak melek, saya katakan pemilih kita itu sebenarnya sudah melek. Dengan berbagai pertimbangannya mereka sudah jatuhkan putusan. Sekarang yang dinanti itu adalah pembuktian dari mereka-mereka itu untuk menunjukkan bahwa memang mereka sakilatihinya. Sakilatihi itu adalah karakter yang membuat dia pas pada satu posisi. Jadi bagaimana seorang pembalap, bagaimana seorang pemain sinetron, seorang presenter memiliki sakilitahi yang pas untuk mewakili konstituen masing-masing di dalam lembaga yang harus mendeliberasi kepentingan. Itu yang penting, sebab mau artis kayak mau pembalap itu kan hanya perbedaannya nominal saja, hanya penanda saja. Tidak pernah masyarakat itu menggugat latar belakangnya. Yang sering dipertanyakan itu seberapa besar modal politik yang mereka bawa ke dalam Senayan itu. Adakah pengalaman keterlibatan sebelumnya yang membuat dia layak menjadi pemegang amanah itu? Itu yang harus diperlihatkan. Layak atau tidak? Pertanyaan dari masyarakat, ketika bapak-bapak kemudian dipilih untuk duduk di Senayan, apakah kemudian memastikan akan mempertanggungjawabkan suara masyarakat ini? Atau Anda juga akan membagi waktu antara dunia keartisan, dunia balap Anda, atau hanya fokus saja mengurus DPR? Saya ke Moreno dulu. Pada saat kita mengambil satu keputusan, itu sudah harus total. Dan kembali lagi totalitas itu bentuk dari pengabdian, dedikasi untuk membangun negara ini. Nah, pada saat saya mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang caleg, berarti saya sudah harus siap meninggalkan dunia latar belakang saya sebagai seorang pembalap. Tapi itu mungkin menjadi satu modal atau tolak ukur saya pada saat nanti saya terjun di dapil saya. Gitu. Apa kaitannya secara langsung kalau menurut Anda? Kaitannya secara langsung itu mungkin selama ini saya pada saat saya balap di luar itu menjadi satu perbandingan bagaimana seorang atlet itu di luar itu bisa sukses, tapi di Indonesia ini mungkin ada beberapa atlet-atlet atau mayoritas itu dibilang sukses tapi perhatiannya belum maksimal. Sedangkan selama ini saya keliling-keliling selama balapan itu menjadi satu tolak ukur, saya nggak mau bahwa atlet di Indonesia itu terbengkalai. Nah itu menjadi satu pecutan buat saya menjadi seorang caleg, saya jadi meninggalkan baju partai, saya harus membawa merah putih dan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Bukan caleg lagi loh. Bukan caleg toh? Bukan. Ya. Tadi ngomongnya caleg tadi. Terpilih. Sudah terpilih. Nanti ketika apabila terpilih sudah harus meninggalkan. Kalau terpilih menjadi kader. Oke, baik. Saya ke Lucky. Ya, saya rasa itu tadi saya setuju dengan dikatakan Moreno bahwa kita sudah berkomitmen ya. Artinya masyarakat sudah mempercayakan suaranya kepada kita, tanggung jawab yang sangat besar kan. Jadi kemenangan ini bukan cuma sekedar kita menang dan duduk, tapi alhamdulillah saya dipercaya sama sekian puluh ribu manusia gitu. Pasti ada harapan di situ kan. Nah, artinya saya setuju bahwa
partai itu harus bisa menjadi kendaraan perjuangan masyarakat. Saya menjadi caleg lewat partai, saya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau saya masih sibuk dengan urusan pribadi saya sebagai profesi saya sebagai pemain sinetron, kapan ngurusin rakyatnya? Artinya saya tidak bisa lagi berprofesi sebagai pemain sinetron, tapi saya bisa main sinetron sebagai hobi. Ketika dewan yang lain main golf di hari Minggu, saya mungkin main sinetron satu hari. Tapi kalau berprofesi kan akan sangat Pinter, politisi jawabannya banyak seperti itu. Bang Niko juga sama Nggak seperti boleh, itu. kalau idem boleh nggak? Karena apa? Cari bahasa Saya- diplomatis yang lain. saya menggeluti bidang yang saya geluti kemarin itu 20 tahun. Jadi kalau dibilang mendarah daging, iya, ya? sudah mendarah daging. Jadi saya sangat mencintai pekerjaan itu. Tetapi ini masalah komitmen sekali lagi. Bagaimana cara kita meyakinkan konstituen kita mengenai komitmen kita. Inilah yang ingin kita tunjukkan. Karena masih banyak yang abu-abu. Sehingga masyarakat ragu. Benar nggak sih bahwa anggota legislatif ini memperjuangkan aspirasi kita? Kok masih muncul? Kok masih kira-kira seperti itu? Jadi tahun 2014 walaupun saya belum terpilih, saya berpikir ada baiknya dari sekarang pun saya sudah menunjukkan kepada warga masyarakat bahwa saya sudah komit dengan pilihan saya, bahwa saya akan mengerjakan tugas saya sebagai anggota DPR nanti 100% lah. Gitu. Bagus, penting itu komitmen ya, Iya. karena ada beberapa kasus di mana ia hanya syuting di hari libur, syuting untuk sebuah produk iklan. Celakanya iklan itu ditayangkan berulang-ulang, satu hari bisa 50 kali, sementara kemunculan dia sebagai pejabat publik belum ada. Sehingga ada kesan dia itu masih tetap aja main sinetron, tetap saja beriklan, Oke. padahal sebagai pejabat Baik. publik dinanti gebrakannya, jadi Saya komitmen tahu penting. kayaknya yang Bapak. Ya, dia bicara tentang kesan masalahnya. Yang kedua ya, Perlu inisial, tidak perlu tidak inisial. perlu. Yang kedua, ini kan ada gejala menarik ya di dalam di Indonesia ini akhir-akhir ini, baik di DPR, DPRD maupun di Kepala daerah. pusat maupun daerah. Di mana menariknya munculnya orang-orang muda sebagai pemimpin. Sebab di negara lain, bahkan di negara yang paling liberal sekalipun, kemunculan tokoh muda itu jarang karena umumnya mereka itu baru terjun ke politik setelah mereka merasa mapan di ekonomi. Oke. Nah, saya berharap kemunculan pemuda ini bukan hanya muda dari sisi usia, tapi melakukan pembaruan pemikiran, peremajaan pemikiran, pembelian pemikiran. Biar Senayan. Tanggung jawab itu ada di tangan Ada di Bapak-Bapak tangan ini. Bapak-Bapak Dua aja ini. baru Senayan. Oke, Ya. baik. Jika selama ini sudah belusukan mendekatkan diri kepada masyarakat, tapi mungkin ada sisi lain yang belum terungkap. Ini mukanya tegang semua. Seperti apa, kita ada sedikit permainan. Anda akan lebih mengenal bagaimana calon anggota DPR yang baru akan mengisi Senayan. Bagaimana? Sesaat lagi tetap bersama kami di Caster. Udah jadi Kita masih kayak ujian dikerjain. nasional aja nih. Saya 35. Membuka segmen ini ada sedikit permainan. Ini sudah sudah tertawa, tapi ada juga yang tegang di sebelah sana. Bapak-bapak di sini sudah memegang alat tulis dan juga sudah ada kertas putih. Ada sedikit arahan dari Pak Fahri apa yang harus mereka gambar, Pak? Apa tugas kami? Ini bukan ngitung-ngitung kursi karena sudah KPU yang ngitung. Ini apa yang harus mereka lakukan, Di Pak dalam Fahri? di dalam alat tes psikologi itu ada yang namanya tes grafis. Tes grafis. Ya. Jadi salah satu poinnya, walaupun tidak terlalu detail, tapi satu poinnya yang umum itu adalah saya minta nih beliau-beliau bapak-bapak yang terhormat beri saya sebuah gambaran untuk dibuatkan satu gambar pohon. Oh, pohon. Tapi bukan pohon pinus ya. Iya. Oh. Selain pohon pinus lah, pohon pinus, pohon kelapa itu nggak boleh. Selain Mas, itu. ini ada hubungannya dengan komisi yang akan mereka pilih nggak sih? Oke. Ada hubungannya dengan Lambang partai. kesahan nanti Kalau kami tanya masuk. begitu, katanya Wani Piro. Oke, kita berikan mereka waktu untuk menggambar, Oke. hanya menggambar pohon Hanya saja. mau apa? Tanda tangan Waktu saja. cepat ya, waktu cepat gitu. Ya cepat boleh. Oh, Baik, gitu dan ya. juga tanda tangan. Ya, Oke, terserah baik. mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke Pohon aja ya. kertasnya boleh, terserah. Oke. Oke. Saya Oke. eh, Oke. Ya. Sambil menunggu bapak-bapak di sini Ya. menggambar, apa yang kemudian bisa kita lihat dari coretan
Ya. garis yang Ya, kemudian coretan-coretan itu karena pada umumnya bisa mencerminkan tentang situasi kondisi kita sekarang, ya, bagaimana suasana hati kita, suasana perasaan kita, dan itu yang bisa diungkap lewat tulisan-tulisannya beliau. Jadi melalui proses bawah sadar, kemudian melalui intuisinya, melalui feelingnya, dia mencoba menginterpretasikan sebuah bentuk yang kita arahkan gambar pohon. Kemudian kita lihat pertama bagaimana sebetulnya tekanan-tekanan dari gambar itu, apakah dia memiliki potensi-potensi tertentu. Dan sebagainya. Jadi istilahnya ini adalah sebuah analisa untuk proses-proses tentang pikiran. Tapi menarik Sudah ya. terbaca. Sudah terbaca. Tapi menarik begini. tanda kalau- tangan juga sekalian, Mas Moreno sudah selesai? Tanda tangan yang dulu apa tanda tangan yang sekarang? yang jelas tanda tangannya asli. Dipersiapkan, ada dua Asli tanda tangan. tangannya. Tapi soal tanda tangan kan menarik kalau kita lihat presiden-presiden RI itu tanda tangannya beda-beda gitu loh. Itu namanya grafologi dan itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu semiotik, ya. Artinya siapapun dengan tanda tangan apapun, dengan pohon apapun bisa menjadi presiden, bisa menjadi anggota cuman kalau tanda legislatif. tangan Oke. dia tidak, Baik. dia hanya kulitnya saja. Tapi kalau untuk melihat lebih jelas Oke. tentang karakter, Selesai. Oke, sudah selesai. Oke. Nama ya? Nama asli. boleh. Sesuai yang di kertas suara. Oke. Tanda tangan berarti gambar pohon, nama, dan tanda Ya. tangan. Mengapa harus pohon, Mas? Baik. Oke, kita lihat dulu. Karena pohon itu mencermin, dia hidup kan. Bang Niko yang pertama, kita akan analisa. Bisa diperlihatkan ke Sudah kamera? selesai. Oke, siapa dulu? Ini Bang Niko dulu. Oke, mari kita belajar tentang. Bisa diluruskan? Ya, mari kita lihat. Ini adalah sebuah gambar yang kalau kita lihat Bang Niko itu menulis itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Dia tidak lepas, ya. Oke. Artinya apa? Artinya ada sebuah tekanan dalam dirinya ketika dia harus berhadapan dalam nantilah. Contohnya saya begini. Apakah Bang Niko berani untuk mengukur jas? Berani nggak mengukur jas? Berani ngukur jas. Jas untuk anggota DPR. Saya sudah punya ukuran ya. Wah, artinya ada sebuah kekhawatiran terhadap situasi. Ditambah lagi ada luka di sini. Saya tidak tahu lukanya apa karena lukanya itu dominan ke kanan. Ini adalah sebuah upaya besok ini saya mau bagaimana ya? Ya. Jadi ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena Atau ini bingung besok nih saya mau komisi berapa ya? kira-kira Oh, begitu. aduh. Kemudian ini ada akar ini adalah dikeluarkan, diperlihatkan. Artinya apa? Secara tidak langsung, sesungguhnya yang hari ini kau butuhkan itu adalah sebuah ketegasan, sebuah keberanian, sebuah pegangan yang betul-betul atas pilihanmu yang sekarang. Ya. Artinya begini, ketika kita tadi saya setuju tadi dia punya komitmen untuk maju. Kalau saya sudah jadi anggota DPR, saya sudah harus komitmen dengan pilihan saya. Saya meninggalkan. Saya khawatir apakah pekerjaan sebagai seorang entertainment sudah selesai digarapnya, terus kita siap maju ke sana, itu juga butuh. Oke, baik. seperti itu. Baik. Butuh Kita berikan waktu hak ya. jawab Butuh dulu waktu. ya ke Bang Niko ya. Oke. Sebelum ke tanda tangan, Bang Niko yang tadi disampaikan. Saya rasa ada mungkin hal-hal yang bisa Pressure lebih. ya ada pressure tersebut mungkin juga ada karena apa? Pertama, nomor satu adalah begitu besar tekanan buat kami, terutama kami yang baru ini terhadap tugas kami nanti. Apakah kami mampu melakukan 3 tugas kami? Baik. Apakah kami mampu perform terhadap konstituen kami? Itu menjadi kegalauan kita juga. Ya. Oke, Karena ini baik. adalah yang pertama buat kami. Baik. Mungkin di situ sampai di situ saya setuju. Ya. Pak Fahri Dan- singkat tanda tangannya seperti apa dan gambarannya? untungnya dari semua analisa yang kita lihat, ini ada tanda tangan. Tanda tangan Oke. ini membantu betapa bakat menjadi seorang diplomat, orangnya diplomatis banget. Jadi susah untuk mengetahui apakah dirimu dalam keadaan pressure tidak pressure, saya tidak tahu. Kecuali kau ngomong dulu. Karena apa? Kau tanda tangan ini bagus. Artinya Wah. bagus tuh diplomatisnya. Ini Oke. Tanda tangan yang sekarang atau tanda tangan yang dulu? Enggak, sekarang. Oh ini Oke, baik. Atau malam ini aja kali ya. Kita bergeser. Oke. Kita akan melihat Oke. bagaimana gambar dari Mas Lucky. Ini sama saja. Artinya saya gambar pohon, yang diusulkan adalah fokus pohon, tapi oleh Mas Lucky itu digambarkan yang lain-lain. Ada rumput, ada jalan dan sebagainya. Artinya apa? Butuh sebuah proses untuk fokus kepada pekerjaan. Saya yakin masih butuh proses untuk fokus kepada pekerjaan atas pilihannya. Betul, ini adalah sebuah pilihan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, Mas Hakim harus
harus ambil itu sebagian. Tetapi tidak mudah untuk meninggalkan apa yang sudah kemarin. Hampir sama ya. Jadi ada gimmick-gimmick ya, antara Mas Tapi Niko itu dengan Mas apa Luki. artinya akarnya panjang sendiri, akar yang atasnya pendek-pendek gitu? Ya, tidak mudah untuk memposisikan Oh. dia pada saat ini karena saat ini Mas Hakim dengan Mas Niko itu berada pada posisi transisi. Ya, betul. Pada posisi transisi dan itu tidak mudah untuk masuk pada wilayah transisi itu. Apakah besok akan menjadi lebih baik atau buruk itu saya Oke. tidak tahu. Kira-kira Baik. begitu ya. Tanda tangannya? Nah, tanda tangannya itu itu simple sekali, orangnya praktis. Saya tidak meyakinkan, maaf mungkin barangkali begini bahasa saya. Mas Luki harus yakin atas pilihannya. Karena ada keraguan-raguan, ya, ada keraguan-raguan terhadap ketidaktahuan kita gitu loh. Ya, karena tanda tangannya itu ya nggak jelas apakah namanya dia atau gambar simbol itu perlu diinin. Intinya adalah siapkan dirimu untuk sebuah tekanan-tekanan yang akan datang dan itu akan mengganggu dirimu ketika kau tidak nyaman untuk ditekan. Oke. Siapkan juga untuk memberikan hak jawab nanti. Kita harus jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Oke, sebentar. Kita lanjutkan, saya langsung ke Mas Luki, tadi sudah dianalisa. Diperlihatkan lagi ke kamera, Mas. Nah, Ya. ini gambaran Mas Luki. Tadi sudah dianalisa oleh Pak Fahri. Hak jawabnya, betulkah apa yang disampaikan Pak Fahri tadi? Iya, karena betul memang kita lagi proses transisi gitu. Dan beban kami adalah selalu diragukan at the first place. Setiap kita datang dimanapun dengan background keartisan kami, misalnya artisan saya lah, terus mungkin masih muda gitu, diragukan. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya sekaligus konstituen dan orang-orang yang meragukan saya. Jadi ketika saya Di tuangkan akar, dalam ya. bentuk ini, saya bawa pohon itu ya harus ada akarnya dan mencengkram ke dinding tebing gitu kan, mencengkram. Jadi saya harus dibilang bahwa saya terjun politik, are you serius? Sangat serius, double serius, bahkan akar saya akan saya hunjamkan ke dalam. Saya akan tinggalkan, saya sudah tinggalkan kontrak saya selama 1 tahun terakhir, saya tidak berkontrak panjang. Jadi saya main sinetron hit and run gitu aja. Oke, semoga nanti jadi anggota dewan nggak hit and run ya, Mas? Oh iya. Oke, siap. Ke ujung, paling terakhir gambar Mas Moreno. Bisa diperlihatkan ke kamera, Mas? Ini kan simple, praktis gitu ya. Cuman ada satu hal yang lebih menonjol di gambar itu, ada dia bercabang 2 kiri kanan. Oke. Nah, ini menandakan bahwa sesungguhnya Mas Reno belum fokus kepada pilihan. Belum fokus artinya belum ada pilihan ya. Pilihan sudah ada tetapi masih ada bercabang kiri kanan. Ini dan itu menggerombol dua-duanya. Oke lah, saya anggota DPR, tapi bisnis nggak boleh saya lepaskan. Kira-kira gitu bahasa saya. Tapi menarik loh, tidak fokus aja menang, apalagi kalau fokus. Itulah yang menariknya karena bagi Mas Rimo itu sesulit apapun di tangan dia akan menjadi sederhana karena dia mempolakan dirinya menjadi sesederhana mungkin walaupun masalahnya cukup berat gitu loh. Artinya begini, walaupun saya dihujat apa juga, saya ketawa saja gitu loh. Saya akan membuat sederhana dan itu adalah kelebihanmu. Jadi kalau dibilang bahwa agak muka tebalmu mungkin punya bakat untuk Ketenangan situ. kali ya? Bukan ketenangan, Bukan ya? bebal. Bebal. Atau jangan-jangan pembalap memang harus seperti itu. Bebal itu artinya lo mau ngomong apa aja terserah, yang penting gua enggak gitu. Iya, Dan itu punya keberanian untuk ke situ. Jadi karena apa? Karena pola gambar itu adalah pola yang sangat sederhana dan bahkan masalah-masalah yang dihadapi juga kita buat sesederhana mungkin. Oke. Gitu loh. Kira-kira Tanda begitu. tangannya seperti apa? Mungkin Mas bisa diperlihatkan lagi? Ya di itu kamera? kan kepraktisan, keenjoyan dan kemudian visi yang ke depan barangkali juga Mas Rimo harus memiliki visi. Artinya apa? Barangkali kelemahan Mas Rimo, bukan saya katakan tidak kelemahan ya, tapi ini bisa menjadi kelemahan ketika kita tidak mampu untuk mengorganisir diri sendiri. Ya mungkin saya tidak tahu faktor apa, kenapa nilai emosinya begitu meledak-ledak kalau melihat sesuatu misalnya, kira-kira begitu. Dan ini perlu juga harus di range ya, di range dengan balance. Oke. Betul tidak? Betul. Dari awal. Ini langsung betul. Iya. Selesai Iya. kita tutup program ini. Sesuai dengan arahan Pak Prabowo, bergerak cepat, Oke. sesederhana mungkin, inovatif, kreatif, itu betul. Ya itu dan itu terlihat bahwa bedanya dengan beliau-beliau yang berdua ini, Mas Remo tidak menonjolkan akar. Artinya saya tidak butuh pegangan. Saya sudah yakin atas pilihannya. Maka Mas Remo itu mencoba untuk kenapa? Jadi benar, masalah yang sederhana itu kadang-kadang pada saat waktu terutama saya masuk di dapil saya,
Kalau kita mau, pilihannya dua. Saya hanya memposisikan, saya sederhana masuk ke masyarakat, memposisikan saya apa adanya, mau berjuang. Tapi pilihannya ada satu lagi, kalau kita mau ambil pusing, masuk di dalam area wilayah konstelasi politik di internal, ini lokal. deskriptif saja Nah, kan. tapi Deskriptif saya saja. tujuan adalah mau tembus, tidak ada sekat, mau tembus ke masyarakat. Kalau saya mau ambil pusing, ya udah sesederhana mungkin deh, saya mau masuk ke masyarakat tanpa sekat. Gitu. Itu yang Dan Baik, diplomatis baik. dia. Baik, baik. Sebagai pertanyaan penutup perjumpaan kita malam hari ini. Proses masih cukup panjang meskipun penetapan sudah dilakukan oleh KPU, tapi masih ada peluang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Gugatan masih belum diselesaikan. Tapi ketika bapak-bapak kemudian dipastikan untuk duduk di Senayan, hari pertama, apa yang akan Anda lakukan? Saya ke Bang Niko dulu. terus terang saya belum tahu karena saya belum tahu saya mau ngapain. Belum tahu kan ya, gambarnya Oh, sesuai gambar belum tahu. Oke. ada luka ya, saya masih bingung. Karena ya. bingung ya kan, apa yang akan saya lakukan hari pertama kan gitu kan? Ya mungkin datang tepat waktu lah ya, Baik. menunjukkan disiplin. Oke. Sudah mengaku sendiri. Baik, Mas Luki. Ya, saya tentu saja saya harus tahu di mana toiletnya, di mana tempat saya duduk. Saya harus tahu apakah saya Menarik. punya staff-staffnya di lantai berapa, nomor teleponnya berapa. Artinya saya mempersiapkan itu. Saya harus mempelajari secara ruang, dan kalau masalah kita nanti kerjanya apa kan nanti ditentukan di komisi berikutnya. Masih ada rapat-rapat berikut. Hari pertama mungkin saya harus tahu, ini kalau saya lapar makan siang di mana ya? Saya Oke. ke toilet di mana gitu. Tur DPR dulu. Iya, iya. Oh, Memahami orientasi di Baik. sekitar baik. lingkungan. Mas Moreno. Jadi dari pembicaraan hari malam ini Sudah mulai saya senyum dia. mengambil kesimpulan juga bahwa ini masukan yang bagus buat saya. Dan yang kedua, sebagai pejuang politik, saya menyerahkan kepada elit partai saya untuk saya siap ditaruh di komisi berapa aja, komisi mana aja. Yang penting itu pengabdian. Oke. Hari pertama ngapain pertanyaannya? Hari pertama ini menunggu tanggal 1 Oktober pelantikan. Oke. Gitu. Itu mungkin tata cara sidang, nanti juga kita belajar bagaimana kok Oke. membedah satu masalah, terus membedah satu mengambil satu keputusan. Itu kan bisa karena terbiasa, tapi bisa kan terbiasa jangan terlalu lama. Oke, Itu harus oke. di betul-betul adaptasi Baik, cepat. atau mungkin tur bersama Mas Luki nanti koalisi. Oke, Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi waktu Anda sudah bersama kami malam hari ini, Pak Ya, Fahri. terima kasih. Prof, terima kasih Ya. sudah digestur. Kita titip amanah masyarakat di tangan Anda. Semoga amanah untuk 5 tahun ke depan. Amin. Ya, merubah mindset adalah penting. Baik. Yakin saja atas keputusan yang dipilih. Baik, dan kita tutup gestur untuk hari ini. Pemirsa, kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan